Termasuk di majelis gini. Siapa tahu ketika di majelis ini kita nggak sadar ada yang datang ahli unlock, ahli buka pas buat kita. Kita nggak ngerti. Dilihat kesungguhan kita. Oh itu anak itu sungguh-sungguh. Rupanya belum tahu passwordnya dia. Klik dibuka. Ngerti-ngerti. Gling. Masya Allah. Jadi orang yang punya kenikmatan rohani yang luar biasa. Alhamdulillah sudah berkumpul di tengah-tengah kita 2 ulama besar. Oh iya besar, Masya Allah. Yang di kanan mau saya bilang besar badannya sudah diet. Yang di kiri juga begitu ya. Ternyata yang besar cuman saya, perut saya ini dari tadi tahan napas ya. Ini ilmu tahan tarik perut ini harus diamalkan oleh ustadz-ustadz. Karena kalau tidak nanti perutnya kelihatan. Saya kalau kerja bakti tangmangu pakai kaos gitu kan ya, syuting ya nggak bisa tahan perut. Ada yang komentar ya rodok piye gitu ya. Mesti ustadz ya dikomentari, ustadz perutnya ustadz, Masya Allah. Udah jangan buka-buka aib gitu loh ya. Ya jangan buka-buka aib. Nah karena ada beliau-beliau ini saya pengen mendengarkan langsung dari Habib Ali, biasanya dari YouTube atau Zoom. Beliau ini ahli cinta. Wow, Masya Allah. Kalau udah bicara bab cinta, lumer hati kita. Ya, kalau udah bicara cinta, lumer hati kita. Nah mumpung kita kedatangan beliau, ya singgah di Majelis Ar-Raudhah dari rute dakwahnya di Solo dan sekitarnya. Ya, yuk kita siapa tahu di-unlock sama beliau, kan begitu ya. Ya siapa tahu. Habib Muhammad gak usah, udah sering, udah gak usah. Udah sering, Habib Muhammad sudah sering, betul ya? Gak usah ya? Kurang ajar awamu. Masa begitu. Nah, kalau mau dengar Habib Muhammad, Senin malam Selasa di sini. Ya, Ba'dal Isya, agak mahal dikit, Bib. Senin malam Selasa. Hah? Harus datang khusus, ya. Pakai ritual tertentu. Ya. Silahkan Habib Ali, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Kebahagiaan bagi kita bersama pada malam hari ini, Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan guru kita bersama, guru saya, kakanda saya yang dicintai, yang dihormati, Al-Habib Naufal Al-Idrus, hafizahullahu wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau ini adalah salah seorang di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan penerimaan di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan makhluk yang dicintai oleh Allah, fayudha'u lahul qabul fil ard. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa sungguhnya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Hadisnya panjang, intinya di muka bumi akan mendapatkan penerimaan. Begitulah sifat yang saya yakini ada pada diri guru kita bersama Al-Habib Naufal. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan terus menerus diberikan penerimaan di dunia dan di akhirat. Al-Habib Muhammad bin Hussein dan para habaib semuanya, mudah-mudahan para guru-guru kita, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, keberkahan, panjang umur dan semangat di dalam mencari, menggapai ridha guru kita bersama. Baru turun dari kendaraan tadi sama Habib Muhammad bin Hussein, yang pertama kali saya dengar adalah poin yang sangat penting. Kata Habib Naufal tadi adalah hal yang paling terpenting adalah bagi seseorang adalah menampakkan keindahan yang ada pada dirinya. Artinya ini poin tadi saya mengatakan kepada Habib Muhammad bin Hussein, baru tiba langsung yang paling terpenting adalah penampilan, ya, gaya.
Gaya dan penampilan itu penting di dalam segala hal, bahkan di dalam dakwah. Kalau kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Di antaranya, nusirtu birra'bi masirata syahr. Musuh udah ketakutan duluan sebelum perjalanan 1 bulan. Dan ini dibuat sama Rasulullah dengan program-program Rasulullah. Contohnya, ketika Rasulullah SAW sudah memiliki umat, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah datang ke satu rumah di kota Madinah? Tidak. Nabi Muhammad kirim Mus'ab bin Umair. Nabi Muhammad kirim Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW kirim sahabat-sahabat untuk datang ke kota Madinah, menceritakan tentang Nabi Muhammad sehingga semua orang cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga penampilan itu datang, Nabi Muhammad SAW datang, semuanya tala'al badru alaina. Nabi Muhammad tidak perlu datang ke tempat sini, akan tapi semua sudah cinta kepada Nabi, dan Nabi Muhammad mau ngomong apa aja pasti didengar. Nah, ini adalah trik Rasulullah di dalam berdakwah. Bagaimana caranya mengambil hati semua orang dengan penampilan. Setelah itu akan menghasilkan pengikutan. Mutaba'ah akan ada setelah semua orang cinta, semua orang melihat penampilan yang begitu indah dari seseorang yang akan dijadikan uswah atau qudwah. Maka ini yang kita pelajari, dan saya kira ini sangatlah penting, yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang enggak jadul-jadul banget begitu ya. Kita tunjukin ke orang bahwa sungguhnya agama Islam itu agama yang keren, agama yang happy, agama yang tidak kuno begitu. Karena agama Islam yaqbalul murunah, bisa ngepasin waktu dan tempat. Nah, dari Ar-Raudhah ini lahirlah ilmu-ilmu seperti ini. Dan saya ya, pendakwah kecil-kecilan lah di Indonesia, beberapa negara, ya, belajar banyak dari Raudhah ini, dari madrasah ini, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua yang hadir di tempat ini terus-menerus istiqamah. Karena nyari tukang servis yang kayak Habib Naufal ini susah. Nah, kita ini kebayang kalau kita ini berada di Iskandaria, di hadapan kita Ibn Athaillah dengan bahasa-bahasa yang ngepas dengan zamannya, yang seperti yang saya katakan tadi, al-murunah. Pada diri beliau ini ada murunah, ngepasin sesuatu yang terkadang tidak terfikir oleh sebagian orang, walaupun dia mau belajar setinggi-tinggi apapun, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan fath kepadanya, maka tidak akan terbuka. Dan ini insya Allah dari perjuangan beliau di dalam bertakwa kepada Allah dan ikut kepada ajaran-ajaran orang-orang sebelum beliau, salaf-salaf beliau. Maka pesan saya nggak banyak ya, karena saya datang ke sini untuk mendengar dan bersilaturahmi dan minta dibuka kunci passwordnya supaya bisa pulang dalam keadaan handphone saya bisa aktif lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semangat yang tinggi. Kalau kita bahas tentang perjuangan para ulama dahulu di dalam berusaha untuk mendapatkan guru, aduh, luar biasa hebat. Ada salah seorang di antara mereka bernama Zaid bin al-Hubab. Beliau ini berasal dari Irak. Hadir di majlis gurunya. Namanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri membacakan satu hadis, seorang tabi'in terkenal. Beliau mengatakan, haddatsana Usamah bin Zaid. Qala haddatsana Musa bin Ulay. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abu Qais. قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام المشركين أكلة السحر فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi seorang guru ketika mengucapkan hadis Rasulullah, dia katakan saya dapat dari guru saya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dapat dari gurunya Musa bin Ulay. Musa bin Ulay dapat dari gurunya ayahnya. Ayahnya dapat dari gurunya Abu Qais. Abu Qais dapat dari gurunya Amr bin As. Amr bin As dari Rasulullah. Setelah selepas majlis, salah seorang di antara yang hadir mengatakan, Usamah bin Zaid, guru Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri ini saya pernah ketemu. Orangnya ada di Madinah. Loh, benar orangnya masih hidup? Iya, ya udah besok kita ke Madinah. Dia kira perjalanan antara Madinah dan Irak itu sama kayak dari sini ke Semarang. Tidak, jauh, beda negara.
Tapi perjuangan di dalam mengambil hadis Rasulullah karena dia tahu bahwa sungguhnya hadis Rasulullah begitu mulia. Berapa hadis kita dapat malam ini? Kalau seorang Zaid bin Al-Hubab datang ke Madinah hanya untuk mengambil satu hadis dari Usama bin Zaid. Setelah sampai di kota Madinah berjumpa dengan Usama bin Zaid, mengambil hadis darinya, bukan Usama bin Zaid sahabat, bukan, Usama bin Zaid seorang tabi'in. Setelah itu orang yang mengantar ke Zaid bin Hubab ini mengatakan Musa bin Ulay masih hidup, ada di Mesir. Jadi ambil dari Sufyan ats-Tsauri dari Usama bin Zaid dari Musa bin Ulay, Musa bin Ulaynya ini masih ada, masih hidup, tapi di Mesir. Akhirnya apa yang dia katakan? Ya udah besok kita ke Mesir. Perjuangan di dalam berusaha mendapatkan ilmu ini yang susah. Dahulu ada seorang bernama Asim ad-Damashqi, seorang ulama. Ayahnya ini rela jual rumah demi anaknya belajar di kota Madinah. Rumahnya di Damaskus di Suriah dijual, lalu hasilnya dibelikan untuk apa? Tiket ini anak bisa ke kota Madinah dan belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Anaknya masih kecil lugu, umurnya masih 13 tahun. Tapi dia bebaskan untuk belajar oleh ayahnya. Maka sesampainya di sana, ini anak duduk ngedengerin. Imam Malik bin Anas dalam majlisnya nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang... Kalau ada yang sedikit bergerak kemudian tidak ada urusannya dengan pengajian, dia mulai tidak fokus dengan pengajiannya atau marah beliau. Makanya Imam Syafi'i pernah dilihat ketika itu marah, disuruh panggil, ini keluarin anak kecil. Nah, Asim ad-Damashqi ini ketika selesai pengajian dia mengangkat tangan ingin bertanya. Wahai Syekh, saya mau tanya, katanya. Kata Imam Malik bilang sama muridnya, itu anak keluarin. Ngerusak hormat majlis. Karena majlis ini majlis orang-orang tua, ahlul hadis, tiba-tiba ada anak kecil yang mau bertanya. Urus abis ini, keluarin dia dari majlis. Selepas majlis anak tersebut dipanggil, ditakdib oleh Imam Malik. Enggak boleh lagi begitu. Ya, kalau lagi majlisnya orang tua dengerin aja. Kenapa? Saya kan cuma mau tanya satu hadis. Akhirnya kata Imam Malik ambil tongkat ataupun rotan lalu dirotan dia sebanyak 17 kali. Sama Imam Malik. Ditakdib, diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang cerdas dan pintar dan bisa mengetahui waktu yang ngepas. Bertanya di waktu yang pas. Waktunya orang tua ya orang tua. Kamu jangan ikut-ikutan. Setelah dipukul 17 kali ini anak nangis. Imam Malik takut. Ini kenapa kok anaknya nangis? Padahal dipukulnya pelan. Ditanya, wahai anakku kenapa kamu menangis? Apa katanya? Imam Malik, saya ini bapak saya bela-belain jual rumah demi saya bisa belajar sama kamu. Kalau saya nanya saja dipukul seperti ini kapan saya punya ilmu? Maka Imam Malik mengatakan, berapa kali saya pukul kamu? 17. Kemari, saya berikan kamu 17 hadis yang saya dapatkan dari Rasulullah SAW. Selesai diberikan sanad hadis, maka Asim ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Malik, kenapa? Kata Imam Malik, pukul lagi saya tolong. Dan setiap satu pukulan berikan saya satu hadis. Maka Al-Imam Malik tersenyum dengan apa yang telah berlaku dan Asim dijadikan salah satu di antara murid Al-Imam Malik bin Anas. Ya, begitu perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu nggak semudah seperti kita sekarang. Enak sekali, pengen dengerin ceramah Habib Naufal sudah bisa dari streaming, dari YouTube, hadir di tempat yang begitu nyaman. Ini luar biasa. Ya, jarang sekali majelis ilmu dengan karpet yang begitu mewah, kemudian penampilan yang begitu indah dari seorang guru yang tampan. Ya, Masya Allah, sudah komplit kita ini. Tinggal kitanya saja mau atau tidak. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Semakin hari kita ini semakin diberikan sarana, semakin malas saja. Makanya orang di akhir zaman yang semangat, maka dia adalah orang yang wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi. Tahu Al-Imam An-Nawawi, saya akhiri karena kepanjangan ini. Imam Nawawi, Yahya Syaraf An-Nawawi, beliau ini belajar sampai ke ujung dunia. Sampai beliau punya guru namanya Muhammad ibni Malik, pengarang Alfiyah yang terkenal, yang di pondok-pondok pesantren dipelajari itu ya, di antara salah satu guru Al-Imam Malik. Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini dari Nawa, dari Suriah. Gurunya bin Malik ini dari Ishbilia, dari Sevilla. Kalau yang biasa nonton La Liga tahu ada Sevilla, ada Real Madrid, ada Malaga. Nah, ini Sevilla itu tempat Ibn Malik. Oke.
Di sana Al-Imam Nawawi datang untuk mengambil ilmu, ngetok pintu. Ini sudah menjadi mufti, sudah menjadi hujjah, tapi masih mau belajar. Ketok pintu, ketika itu Ibn Malik sedang mengarang alfiyahnya. Sudah sampai mubtada khabar. Kemudian beliau menulis wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka'inda Zaidin namirah. Wa hal fata fikum fama khillun lana. Fama khillun lana, ada yang ngetok pintu Imam Nawawi. Siapa di luar? Ternyata Yahya An-Nawawi. Beliau teruskan wa rajulun minal kirami indana. Beliau katakan yang ada di luar adalah orang yang mulia. Seorang guru membanggakan murid, ini yang susah. Kalau murid mengaku, wah ini guru saya, udah biasa. Tapi ketika seorang guru mengatakan ini murid saya, ini yang istiqamah di majelis saya, ini yang senantiasa membantu saya, ini orang, itu senantiasa akan diingat dan akan bersama gurunya insya Allah sampai ke surga. Nabi Muhammad sering mengatakan, wasatni Khadijah. Khadijah bikin saya senang ketika orang enggak bikin saya senang. Khadijah mendekat kepada saya ketika semua orang mau menjauh. Khadijah, padahal Rasulullah dianggap ketika itu oleh sebagian orang, orang yang terbelakang, orang yang terbuang. Tapi ada seorang wanita yang senantiasa selalu mendekat dengan Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Siti Khadijah. Sampai-sampai kalau lagi duduk sama Siti Aisyah sekalipun, tiba-tiba ada yang jalan, kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah ada baju-baju enggak atau apa gitu. Kenapa? Itu tuh teman-temannya Khadijah dulu yang biasa ke rumah, kasihin mereka. Diingat oleh Rasulullah, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan orang yang setia, al-wafa, ini adalah cara seseorang mengambil hati orang yang dia ingin menjadi orang yang dia cintai atau dicintai oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita dicintai guru kita, senantiasa berada di dalam hati guru kita, dan terus menerus insya Allah ketika beliau bermunajat kepada Allah, beribtihal kepada Allah, yang difikirkan siapa? Yang senantiasa khidmah. Itu yang selalu ada di otak-otak beliau ketika beliau, di fikiran beliau ketika beliau berdoa, murid-murid saya, pasti 1, 2, 3 itu akan masuk dalam fikiran beliau, dan kita termasuk orang-orang yang akan diangkat oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan berikan ilmu terus-menerus kepada kita. Ya, meski perjuangan kita tidak sama seperti ulama-ulama terdahulu, akan tapi kita mendapatkan ridha dari guru, itu adalah sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Dan sekali lagi saya datang ke sini untuk bersilaturahmi, untuk mengambil ilmu, mengambil manfaat, dan insya Allah Allah akan berikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di lain waktu, di waktu yang lebih tepat insya Allah, tentunya bersama guru kita. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali tadi ya passwordnya kebuka semua ya, karena perlu ya, dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Makasih banyak Habib.